bertemu kembali bersama kita, saya Pak SGS dan saya Pak SG dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita saksikan video berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah menyaksikan video pembelajaran tentang ciri teks prosedur, peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan, bahasa, dan jenis teks prosedur dengan tepat, serta membudayakan hidup sederhana. Yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran tentang teks prosedur, peserta didik mampu menyimpulkan isi teks prosedur dengan tepat serta membudayakan hidup sederhana. Yang ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran teks prosedur, peserta didik mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan dengan tepat, serta membudayakan hidup sederhana. Teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri teks prosedur berdasarkan isi. 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. 3. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ciri-ciri teks prosedur berdasarkan bahasa. 1. Kalimat perintah atau imperatif. 2. Kalimat perintah, saran, dan larangan. 3. Kata dengan ukuran akurat. 4. Kalimat dengan batasan jelas. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat. 2. Teks prosedur cara membuat. 3.
teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan. Menyimpulkan isi teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk dapat menyimpulkan teks prosedur, perlu membaca teks tersebut serta mencatat informasi-informasi yang ada dalam teks. Pada tulisan ini hanya membahas mengenai menyimpulkan langkah-langkah isi teks prosedur. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana, yaitu mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. 2. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. 3. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. 4. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu, gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. 5. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. 6. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan. Begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. 7. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. 8. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. 9. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Menyimpulkan urutan langkah teks prosedur. Tulislah ringkasan langkah mencuci tangan dengan bahasamu sendiri. Simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dalam mencuci tangan. Buktikan jawabanmu dengan kata atau kalimat pada teks. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. 2. Bahan dan alat. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. 3. Langkah-langkah. Berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. 4. Penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, pernyataan, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Perintah,
posisikan tubuh sejajar dengan monitor. 2. Penggunaan bentuk pasif. Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat untuk dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Contoh, aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. 3. Penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contoh, tanpa batasan, angkat kaki kanan. Dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. 4. Penggunaan kata keterangan cara, alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba, adjektiva. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara. Adverbia ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Bunyikan secara serentak semua gendang. Keterangan alat. Adverbia ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya, dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Lukis kain dengan menggunakan kanting. Para perajin membatik menggunakan kanting. Keterangan tujuan. Adverbia ini menambah informasi tujuan pada kalimat. Misalnya, untuk, supaya, dan agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Setelah menyaksikan video pembelajaran tentang teks prosedur, kami berharap peserta didik mampu membuat teks prosedur dengan tepat, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video pembelajaran tentang teks prosedur. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Salam cinta bahasa Indonesia. Salam literasi.